lagi sama aku. Bisa dilihat kan di sini banyak banget di depan aku. Apa-apa aja ini pasti pada penasaran kan semuanya. Nah, tapi sebelumnya aku lagi pengen ngomongin suatu topik, yaitu adalah pahlawan. Bukan cuma kemerdekaan aja yang punya pahlawan, tapi mangrove juga punya pahlawan. Nah, di sini aku udah ada listnya 4 tokoh pilihan pahlawan-pahlawan mangrove Indonesia. Yang pertama itu ada Bapak Suyadi. Nah, Bapak Suyadi ini asalnya dari Rembang. Beliau juga disebut sebagai Profesor Mangrove Indonesia karena pengetahuannya tentang mangrove itu sangat begitu luas, dan juga beliau ini mengembangkan rehabilitasi mangrove di Indonesia, terutama di daerahnya sendiri, yaitu di Rembang. Nah, beliau ini sampai saat ini tuh udah sampai mendirikan ekowisata mangrove di Rembang. Jadi teman-teman kalau misalnya mau yang mengunjungi Rembang bisa tuh ke sana. Beliau juga udah pernah sampai ketemu sama Pak SBY sih untuk membicarakan bagaimana pengembangan mangrove di Indonesia sendiri. Oh ya, di sini aku baca ya. Yang kedua itu ada Ibu Lulut. Namanya itu Bu Lulut Sri Yuliani. Nah, beliau ini menciptakan banyak sekali produk dari buah-buah mangrove yang dimanfaatkan untuk membuat, nih di sini aku punya produk-produknya. Yang pertama itu ada ini, batik. Jadi namanya itu batik seru alami Lulut. Jadi batik seru alami Lulut ini asalnya dari limbah dari buah rhizopora yang kemudian dimanfaatkan sebagai pewarna batik alami. Nah, tapi kalau misalnya dari rhizoporanya aja itu warnanya biasanya coklat. Cuman ini kan kita ada warna-warni begini, ya kan? Jadi mungkin ini ada campurannya dari tumbuhan alami yang lain. Jadi nggak murni dari buah rhizopora. Dan produk ini juga ada binaan dari Pemkot Surabaya, terus juga ada Dinas Departemen Kelautan dan Perikanan, dan juga Departemen Kehutanan. Terus yang selanjutnya ada ini nih. Ini unik banget sih kalau menurut aku. Ini itu sabun yang terbuat dari buah bogem. Buahnya dari Soneraceae caseolaris. Ini tuh wanginya seperti sabun biasanya sih, cuman nggak begitu nyengat. Nah, buah bogem ini terkenal sih memang menciptakan wewangian-wewangian gitu. Jadi bisa dibuat jadi sabun ataupun jadi sirup gitu. Ini sabunnya itu bisa digunakan sebagai sabun cuci tangan, piring, dan juga kendaraan nih. Ini asalnya itu dari Surabaya, dan juga Bu Lulut pernah meraih Kalpataru dari pemerintah Indonesia. Hebat banget ya. Terus selanjutnya ada Bapak Ali Mansur. Nah, Bapak Ali Mansur ini asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Bapak Ali juga sering sekali bekerja sama dengan Pak Yadi tadi yang dari Rembang untuk mengembangkan mangrove ya, terutama di daerahnya masing-masing. Terus juga membudidayakan bibit mangrove berbagai jenis. Nah, Pak Ali ini juga sudah mendirikan ekowisata di Tuban itu sendiri. Nah, setahu aku ya, ekowisata mangrove yang di Tuban itu terkenal banget sih, soalnya banyak lihat di Instagram gitu, banyak yang kesana. Nanti kalau misalnya pada mau kesana juga bisa kok. Terus lanjut lagi, ada yang terakhir itu Bapak Sony Moson. Nah, Bapak Sony ini asalnya dari Surabaya juga, dan Bapak Sony ini membuat produk juga. Beliau terkenal dengan ini produknya, sirup bogem. Jadi sirup ini dibuat dari buah Soneraceae caseolaris, buah bogem. Sirup ini setahu aku sih ya, rasanya ya nggak jauh beda sama Coca-Cola gitu deh, segar banget kan pasti. Terus ya menarik banget sih, ini bisa memanfaatkan tanpa merusak. Terus selanjutnya itu ada ini, jenang bogem. Jenang bogem ini sama buahnya dari buah Soneraceae juga. Terus jenangnya itu seperti jenang biasa gitu sih rasanya, tapi di sini udah kosong, udah nggak ada produknya. Jadi Bapak Sony ini terkenal sekali dengan produk-produk
dari buah mangrove itu ada jenang, sirup, kola, dan panganan mangrove lainnya. Menarik banget ya. Selain produk-produk yang tadi udah aku sebutin yang berkaitan dengan para pahlawan mangrove itu, ada lagi nih produk-produk yang lainnya. Nih, aku sebutin ya, banyak banget emang ya. Nah, yang ini nih, dari batik bakau. Batik bakau itu ya teman-teman tahu semua lah batik bakau. Jadi batik bakau itu batik yang memanfaatkan limbah dari buah rhizopora seperti dari yang punya bululu tadi. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Ini yang memang murni dari mangrove karena warnanya coklat kan. Dan kalau yang batik dari bululu ini itu ada campurannya dari tumbuhan alami yang lain, makanya warnanya bisa berwarna-warni. Nah, untuk batik sendiri itu pelopornya itu memang bululut, tetapi batik bakau dari Mas Cahyadi itu menjadi muridnya, istilahnya menjadi penerusnya dari batik bululut tadi. Oh ya, untuk yang pewarna batik batik bakau maupun batik bululut itu biasanya menggunakan ini nih. Jadi ini propagul dari rhizopora, buah seperti buah ini tuh limbah sebenarnya. Jadi buah-buah ini emang udah jatuh gitu ke substrat, terus udah membusuk lah istilahnya, daripada jadi limbah. Jadi kan lebih baik kita manfaatkan kan, dan juga lebih bermanfaat sebagai sisi ekonomis. Nah, ini prosesnya sih cukup panjang ya untuk dari propagul ini yang memang udah jadi limbah itu menjadi batik itu cukup panjang prosesnya. Jadi ini nanti direbus segala macam, terus kan nanti menghasilkan warna coklat nih. Banyak banget di sini. Gitu. Terus selain itu juga ada produk dari ini Mas Jamang. Siapa sih yang gak kenal Mas Jamang kan, terkenal banget. Nah, Mas Jamang ini juga menghasilkan berbagai macam makanan dari bahan dasarnya itu dari buah dari Bruguera gymnoriza. Jadi ini buah lindur. Nah, buah lindur ini banyak sekali manfaatnya untuk digunakan sebagai makanan. Nah, buah lindur tersebut diolah menjadi tepung yang seperti ini. Tepungnya nih warna coklat gitu. Seperti ini tepungnya, lalu tepung ini diolah melalui proses yang cukup panjang juga sehingga menjadi makanan seperti stik lindur ini. Aku udah pernah cobain sih, rasanya enak, seperti ya nggak jauh beda kayak stik-stik biasa, cuman ini bahan dasarnya tepungnya dari mangrove gitu. Oh, bisa dibuka ya ini. Oh ya ini, aduh. Nih, jadi ini isi tepungnya kayak gini, terus baunya tuh kayak agak-agak kayu-kayuan gitu sih. Lanjut ke Oke, jadi nah ini juga nih ada nih sebuah produk dari Ekoton. Ini adalah teh yang asalnya itu dari daun Acanthus indicifolius sebanyak 97%. Jadi hampir sebagian besar. Nah, sisanya itu dari Pandanus pandan sebagai 3%-nya. Ini sih kalau Acanthus itu ya, setahu aku emang terkenal sebagai anti kanker sih. Jadi bagus untuk kesehatan kita kan. Nah, ini tuh kegunaannya dapat digunakan sebagai tonikum untuk seluruh tubuh, termasuk sistem saraf, darah, limfa, serta organ tubuh, dan antioksidan. Wanita hamil atau menyusui dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Oke, jadi ini yang mengeluarkan itu adalah Ekoton. Nih, jadi produknya seperti ini, seperti teh biasa sih. Nih, nanti diseduh aja, terus pakai gula, udah deh diminum. Dari Takalar, Sulawesi Tengah. Ya, ini asal dari Takalar. Oke, terus lanjut ke ini adalah nih, kalau di sini ini ada dari rhizopora nih, seperti ini nih. Nah, ini itu di daerah Bintuni, Papua dimanfaatkan sebagai bahan dasar kertas. Tapi di sini sebuah perusahaan ini memang dilegalkan di Indonesia karena sistemnya itu budidaya, jadi tidak hanya menebang, tapi dia juga membudidayakan mangrove. Si batangnya ini diproses sampai bisa menjadi kertas, dan juga setahu aku sih bisa juga sebagai bahan dasar membuat uang kita, uang biasa, uang rupiah gitu. Setahu
setahu aku. Nah ini terus juga ada ini juga arang putih namanya. Jadi ini juga sama dari perusahaan tersebut yang dari Bintuni itu. Ini itu adalah arang, jadi dari batang Rhizopora juga, terus arang, terus jadi diproses gitulah sehingga menjadi seperti ini hitam. Nah arang ini tuh khas banget sih katanya. Jadi tuh arang ini kalau misalnya kita pegang itu kan teman-teman tahu sendiri kan, arang itu kan hitam banget. Nah kalau misalnya arang ini tuh kalau dipegang nih nggak begitu hitam gitu loh, makanya dia disebut arang putih. Terus juga pembakarannya itu asapnya tuh nggak mengeluarkan yang asap hitam yang kayak arang-arang biasa gitu kan. Nah ini tuh arangnya putih bersih dan malah hampir nggak ada asapnya gitu. Jadi ini emang terkenal banget. Orang-orang Jepang sih katanya juga emang suka sih sama arang ini. Jadi ini tuh dari Bintuni ini diekspor keluar gitu, salah satunya ke Jepang. Terus arang ini juga tahan panas ternyata. Jadi emang bagus banget, makanya orang-orang Jepang tuh lebih suka arang kayak gini daripada biasa. Dan juga yang pasti ini legal juga karena memang sistemnya itu tadi aku sebutin budidaya, nggak cuman tebang-tebang doang gitu. Terus ini ada produk yang terakhir. Nah ini ada dari Silocarpus. Jadi buat cewek-cewek nih, Silocarpus ini ternyata bisa dimanfaatin sebagai lulur. Keren kan? Jadi tuh Silocarpus ini kan bagian luarnya ya, terus nanti ada bagian dalamnya gitu nih. Bagian dalamnya nih, ceritanya nih, bagian dalam ini terus diproses yang cukup panjang, terus jadi hasilnya pasta seperti ini. Ini udah beku sih dan juga udah lama. Nah emang aku juga pernah cobain, emang bisa jadi lulur, terus bisa dibuat juga ada scrub-scrubnya gitu kan, bagus banget tuh. Nih jadi ini produknya. Oh iya, di sini juga ada dua buku nih. Yang buku pertama ini adalah isinya itu beragam produk olahan berbahan dasar mangrove. Jadi ini bukunya dari Kesemat. Ini isinya itu ada cara pengolahan mangrove, apa aja yang bisa dimanfaatkan, gimana caranya. Ini bener-bener lengkap banget sih, maksudnya kayak ketika kita mau bikin apa kan bisa dijadiin makanan atau apa, jadi kita bisa nyoba juga kan di rumah misalnya mau. Nah ini tuh isinya ya lumayan tebel sih ya bukunya ya. Terus juga ini ada buku kedua, itu ada buku panduan praktis teknik rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Indonesia. Nah buku rehabilitasi ini yang tadi itu dari Pak Yadi dan Pak Ali itu kan memang sudah mengembangkan teknik rehabilitasi mangrove di Indonesia kan. Nah semua ini ada terangkum di sini. Ini bukunya Kesemat. Nih isinya banyak banget, cukup lengkap sih emang ini. Terus juga kalau misalnya emang pada mau penasaran gitu mau baca bukunya, bisa di-download ya di e-booknya di websitenya Kesemat, www.kesemat.undip.ac.id. Bisa di-download di sana, free kok. Sekian dulu ya produk-produk yang dihasilkan dari mangrove. Nah bagi teman-teman yang mungkin heran, masa sih ya emang begini adanya, maksudnya kayak kita nggak bisa ngelihat mangrove bermanfaat secara alami gitu doang, maksudnya secara dia di mangrove-nya utuh gitu loh. Kita juga bisa memanfaatkan mangrove yang berfungsi sebagai ekonomis, jadi juga masyarakat pesisir juga akan melestarikan kan, maksudnya jadi mata pencariannya itu membuat produk-produk seperti ini, terus juga bisa dijual kan, juga menarik gitu ya, jarang ya kan yang emang membuat produk-produk kayak gini gitu. Jadi udah segitu dulu. Semoga informasinya bermanfaat, dan jangan lupa untuk tag, share, subscribe, follow semua akun sosial medianya Mildeseries. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye. Mangrove is lifestyle.